Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berbicara tentang agama dan perannya bagi kehidupan manusia. Kita tentu harus paham ada beberapa istilah tentang agama. Yang pertama, agama itu ada dua kata nanti, muncul menjadi keagamaan dan muncul menjadi keberagamaan. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah din, ada istilah diyanah, ada istilah tadayyun. Ya. Selang lagi ada din, diyanah, tadayyun. Nah, sementara di Al-Qur'an itu sering disebut ad-din. Apa artinya din? Misalnya ada maliki yaumiddin, artinya apa? Raja yang memiliki Hari pembalasan. din itu artinya pembalasan. Tapi kok inad dina indallahil Islam. Kenapa kok nggak bisa diputar? Maliki yaumiddin kita terjemahkan misalnya penguasa hari agama. Kemudian inad dina indallahil Islam, sesungguhnya pembalasan bagi Allah hanyalah Islam. Boleh nggak dibalik-balik kayak begitu? Kenapa nggak boleh? sesuai konteks, Pak. Karena itu Malik ayat di situ kan udah khusus Pak ke rajanya ya tinggal Allah. Nah, Allah menguasain agama, bisa nggak Allah menguasain agama? Bisa. Nah, tapi begini, memang ketika kita berbicara soal din itu tidak tepat dimaknai sebagai agama, sebagai institusi atau lembaga sosial. Din itu menunjukkan sikap, ya. Din itu menunjukkan sikap batin sampai sikap lahir, itu din, ya. Ketundukan, kepatuhan dari lahir sampai ke dalam batin, itulah yang disebut dengan din. Maka inad dina indallahil Islam, sesungguhnya ketunduk patuhan yang diterima oleh Allah adalah al-Islam. Ketunduk patuhan yang benar-benar menunjukkan ketaatan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali orang mengaku sebagai orang Islam, tapi sebenarnya nggak tunduk sama Allah. Tunduknya sama siapa? Patuhnya sama siapa? Patuhnya sama manusia, sama hawa nafsu, sama kepentingan materi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Jadi mulutnya teriak Allahu Akbar, hatinya uanghu akbar, al-fulus akbar, dan gitu ya. Mau nggak mau diakui seperti itu. Saya tanya, kamu kalau cari suami yang ganteng atau yang taat agamanya? Jadi kalau kamu nanti didatengin sama ucok babak begitu, dia taat agamanya, pinter agama, ucok babak atau Dua-duanya deh, Pak. mau nggak? Dia taat banget loh, Iya. tapi ucok babak, kamu mau nerima nggak? Nggak tahu. Nah, ini indikator nih. Sebenarnya kalian masih memikirkan fisik, berpikir tentang fisik, berpikir tentang jasmani, ngomongin cakep, ngomongin kaya, ngomongin status, itu masih urusan materi. Jadi bohong. Mulut kita ngomong Allahu Akbar, tapi hati kita masih materi yang besar. Nah, din ini itu harus menunjukkan indikasi ketaatan total kepada Allah. Baru dikatakan orang berdin, ya. Din bukan berarti agama, berdin, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, realitasnya walaupun kita ini orang Islam, kita sudah berdinul Islam belum? Sudah patuh, taat, berserah diri sepenuhnya pada Allah? Belum. Bisa. Nanti di level yang kedua, yang lebih rendah lagi, itu namanya diyanah. Ya, ada din, ada diyanah. Nanti ini anak bahasa Arab harus tahu tuh diyanah. Apa artinya diyanah? Diyanah itu baru artinya agama sebagai institusi sosial, sebagai status itu diyanah. Makanya di KTP
Nggak ada tulisan dalam bahasa Arab itu ad-din, yang ada ad-diyanah. Status institusi keagamaannya apa? Baru ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Itu sebagai institusi keagamaan. Apa sih yang dimaksud dengan institusi keagamaan? Ya kelompok saja, komunitas-komunitas dengan identitas-identitas tertentu. Orang Islam identitasnya apa, orang Kristen identitasnya apa. Orang Islam identitasnya apa diantaranya? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sholat Jumat, ya Idul Fitri dan Idul Adha. Identitasnya orang Kristen, pergi ke gereja, ya sholatnya di hari Minggu, dan seterusnya. Itu hanya bentuk formal dari pernyataan kita bahwasanya kita tunduk sama Allah. Itu hanya formalitas. Tapi yang sesungguhnya tadi gimana? Din kita itu harusnya secara lahiriah sampai secara batiniah kita harus tunduk, patuh, berserah diri secara total kepada Allah. Ya ukurannya udah bukan ukuran dunia, ukurannya adalah ukuran akhir. Nah, soal diana, kita semua banyak nih, orang Islam banyak diana. Sekarang ada jaminan nggak orang yang berdiana Islam masuk surga? Ada jaminan nggak orang yang berdiana Islam tuh dinnya juga Islam? Enggak. Ya, karena dianahnya Islam, ternyata dinnya, tunduknya sama uang, tunduknya sama lawan jenis, tunduknya sama jabatan, dan seterusnya. Maka diana sebagai identitas sifatnya formalitas. Lalu ada yang namanya tadayyun. Tadayyun itu keberagamaan. Ya. Apa itu artinya keberagamaan? Keberagamaan itu artinya adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai din yang kita akui sebagai identitas atau diana dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan diri kita sendiri, dalam berinteraksi dengan orang lain, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Itu namanya tadayyun. Nah, namanya tadayyun cara kita berekspresi, cara kita mengekspresikan keyakinan kita tentang din, cara kita mengekspresikan klaim kita tentang identitas din. Itu harus sama atau bisa beda-beda? Beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena bentuk ibadah itu bermacam-macam. Bermacam-macam gimana? Kan mengekspresikan diri dalam beragama. Iya, jadi begini, dulu ya. Sesama Islam, kalau Islam dengan Kristen jauh berbeda dong ya. Dengan Hindu jauh berbeda. Sesama Islam bisa sama nggak? Harus sama nggak? Ekspresi keberagamaannya. Sama. Harus sama? Masa iya? Kamu harus pakai jubah, pakai gamis, Beda ya Ustaz? pakai onta. Enggak, tapi imannya harus sama. Kalau iman semua manusia sama. Nanti kita belajar tentang bagaimana manusia beriman dan bertuhan. Semua manusia itu beriman dan bertuhan. Semua manusia beriman dan bertuhan. Cuma cara mengekspresikannya beda-beda. Itu yang namanya tadayyun. Semua orang kalau benar itu semuanya berdin sama Allah. Islam, tunduk patuh sama Allah. Tapi kadang-kadang kemudian kita terjebak sama dianahnya, identitasnya tadi itu, klaim, dan kita sibuk ngurusin klaim itu. Nah, tadayyun mengekspresikan keberagamaan kita itu sangat dipengaruhi oleh budaya si penganut agama tersebut. Gak bisa sama. Misalnya, orang yang hidup di abad ke-7 ekspresi beragamanya apa harus sama dengan orang yang hidup di abad ke-21? Gak bisa sama. Agama sebagai din itu memberikan nilai-nilai atau norma. Tapi mengekspresikan nilai, mengekspresikan norma itu pasti harus berbeda antara satu komunitas, satu suku, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Misalnya, saya mau ngasih contoh sederhana. Islam mengajarkan menghormat kepada orang tua. Ya, itu ajaran universal.
semua umat Islam dimanapun, kapanpun dia selalu harus birrul Walidain. walidain, harus menghormati orang tua. Sekarang caranya menghormatin orang tua gimana? Hormat, gerak. Nah, menghormati pasti. Cara hormat dulu, saya sederhana, hormat orang tua gimana? Kan kata Rasul, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Enggak termasuk kelompok kita yang enggak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, sekarang bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua? Sopan. Iya, sopan tuh caranya gimana? Menundukkan. Dulu begini. Nah, beda-beda ternyata. Tradisi Arab dengan tradisi Indonesia beda. Orang Indonesia sungkem, cium tangan. Ada nggak itu di Arab? Orang Arab nggak punya tradisi cium tangan. Nggak ada tuh orang muda Arab nyium tangan bapaknya, nyium tangan ibunya, nggak ada. Yang ada justru orang Arab itu kalau sesama jenis itu cara menghormatinya. Ini pengalaman saya di Maroko, pegang jidatnya, pegang palanya, cium jidatnya. Itu sebagai tanda hormat kepada orang tua. Atau ngelus-ngelus jenggotnya. Nah, sekarang kamu di Indonesia berani nggak kayak gitu tuh? Ustadz Muradi gitu, pegang palanya, elus-elus jenggotnya, cium jidatnya. Nggak bisa. Nah, artinya apa? Islam mengajarkan hormat sama orang tua. Caranya harus berbeda. Tadayunnya mengekspresikan nilai-nilai agama itu pasti berbeda-beda. Zaman dulu dengan zaman sekarang juga harus berbeda, nggak bisa sama. Karena apa? Situasi kondisi budayanya pun juga berbeda. Beda. Nah di situ yang namanya tadayun, ekspresi beragama itu pasti berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Tapi intinya bertadayun itu harus mengekspresikan nilai-nilai ketundukan kepada Tuhan, harus mengekspresikan nilai-nilai kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena orang yang tunduk sama Allah itu pasti, paling tidak orang yang tunduk sama Allah, yang patuh sama Allah, berserah diri sama Allah, itu keinginannya hanya dua, memberikan maslahat atau manfaat kepada orang lain, ya, menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu tuh orang yang Islamnya benar, dia menjadi maslahat atau menjadi rahmat bagi alam semesta. Dia harus bisa mengekspresikan seluruh sifat-sifat kebaikan Allah di muka bumi. Allah itu Rahman, dia harus bisa menjadi orang Rahman juga. Allah itu Alim, dia harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah itu Khalik. Apa Khalik itu? Maha Pencipta. Maksudnya apa? Maha Pencipta. Inovatif, kreatif. Maka orang yang beriman taat sama Allah, dia harus inovatif, harus kreatif. Bahwasanya manusia itu taat sama Allah, ujung-ujungnya ingin masuk surga, ya enggak? Surga itu apa sih sebenarnya surga? Jadi surga itu apa? Surga adalah indikator yang ingin dicapai dari proses din sampai dengan proses tadayun. Coba kalau kamu baca cerita atau gambaran-gambaran tentang surga, misalnya di dalam surah Al-Waqiah, gimana tuh surga tuh? Pernah baca surah Al-Waqiah? Hafal nggak surah Waqiah? Wah, Dibaca doang tapi belum nggak di itu. Waqiatil Waqiah, terus dia cerita tentang laisa liwaqatiha kadil khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rujja wa busatil jibalu basa fakat haba'an mumbata wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ini contoh salah satu nih gambaran surga, ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Artinya apa tuh? Di surga itu katanya semuanya nanti tidur di atas dipan-dipan, ya enggak? Duduk di atas dipan-dipan, mutaqabilin. Apa artinya mutaqabilin? Saling berhadapan-hadapan. Kalau saling berhadapan-hadapan itu artinya apa tuh? Kalau kamu ada sama saya ini berhadapan-hadapan, ini artinya apa hubungan kita? Dekat, baik, nggak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan itu artinya mutada belakang. Artinya apa? Kehidupan surga adalah kehidupan yang tidak ada rasa permusuhan.
komunikasi berjalan lancar sehingga mereka saling mutaqabilin ala surur. Kenapa ala surur? Kenapa di atas dipan-dipan, di atas kasur-kasur? Maksudnya apa tuh? Dipan tuh tanda apa sih? Kasur itu tanda apa? Tanda nyaman, ya kan? Tanda ya tenang. Kalau kamu nggak tenang nggak mungkin di atas dipan, kan? Iya. Kalau kamu lagi banyak pikiran, bisa nggak kamu terus tiduran di atas kasur? Enggak. Nggak bisa, nggak bisa. Artinya apa? Kita santai-santai di atas dipan, di atas kasur, saling berhadapan-hadapan. Artinya bercengkrama. Artinya apa? Hidupnya nyaman, aman, Tenang. damai, saling mempercayai satu sama Lain. lain. Itu indikator surga. Itulah indikator salah satu Kebahagiaan. kebahagiaan. Jadi kita beragama tujuannya surga. Surga bukan sekedar nanti dicapai setelah mati, tapi bagaimana surga dibangun ketika kita hidup. Masih hidup. Indikator-indikator surga kita munculkan. Kita kalau doa apa? Allahumma antas salam wa mintas salam Wa ilaika wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana Bisalam. bisalam wa adkhilna jannata. Darasan. Apa itu surga itu? Darus salam. Apa artinya darus salam? Tempat keselamatan. Tempat keselamatan, tempat Ayah. kedamaian. Jadi di surga itu nggak boleh ada orang tersakiti, nggak boleh ada orang merasa takut. Ya, harus la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak boleh ada rasa takut, nggak boleh ada rasa Sedih. khawatir. Nah, itu surga. Itu indikator kebahagiaan. Jadi kalau kita beragama dengan cara ketaatan yang benar pada Allah, tulus, ikhlas, semata-mata taat sama Allah, maka tadayun kita, ekspresi kita yang melibatkan aspek budaya itu membuat kemaslahatan, membuat kemanfaatan, menjadi rahmat, insya Allah yang akan terbangun adalah jannah dengan berbagai indikatornya, ya, kedamaian, keselamatan, apalagi keberkahan, ya. Itu disimpulkan dengan ucapan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu secara singkat slogannya orang Islam untuk hidup yang bagus itu salam, rahmah, berkah. Salam damai, keselamatan, rahmah, saling kasih sayang, saling empati, saling perhatian, berkah, ada nilai plus, ada nilai lebih. Itulah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu nggak dicapai dengan hanya sekedar diana, ngaku doang sebagai orang Islam. Kebahagiaan terus dicapai melalui apa? Pemahaman yang benar tentang din yang diekspresikan menjadi tadayun yang benar. Dianah mah hanya sekedar identitas. Dianah mah cuma sekedar klaim KTP doang. Tapi yang lebih penting soal din dan bagaimana menjadi tadayun yang benar. Saya pikir itu saja ya. Ya. Mudah-mudahan manfaat, tolong disebarkan ke teman-temannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.